Halo sahabat Aspeksindo, perkenalkan nama saya Rafli Rahman, saya dari Provinsi Sulawesi Barat. Nah, saat ini saya sedang berada di Pantai Lapeo, salah satu destinasi wisata yang ada di Desa Lapeo, tepatnya di Kecamatan Campelagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Pantai ini dikenal dengan nama Pantai Bak Batoa. Nah, pantai ini memiliki panjang sekitaran 5-7 km dan pantai ini pula merupakan salah satu pantai yang dijadikan sebagai destinasi wisata yang ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun non lokal yang ada di daerah sini. Dan juga sepanjang garis pantai ini adalah tempat penyu bertelur ya. Jadi di sepanjang garis pantai ini ketika musim penyu bertelur tiba akan sangat banyak penyu yang naik ke pesisir untuk bertelur di pantai ini. Nah, saat ini di sekitar di belakang ini adalah kapal-kapal para nelayan yang ada di sini. Kebiasaan para nelayan yang ada di sini adalah mereka berangkat ketika selesai sholat subuh atau menjelang pagi, karena mereka percaya bahwa Tuhan menurunkan rezeki ke bumi itu setelah sholat subuh ataupun menjelang pagi. Dan apalagi para orang-orang tua ataupun nelayan-nelayan masih yang ada di sini merupakan nelayan-nelayan yang masih memiliki pemahaman agama yang sangat kental. Mereka sangat memegang teguh pemahaman-pemahaman yang diberikan oleh para orang tua mereka. Kemudian nasihat-nasihat tersebut akan diteruskan lagi kepada cucu-cucu mereka. Nah, setelah matahari sudah mulai terbit ataupun sekitaran jam-jam 9, nelayan akan kembali ke pesisir untuk membawa hasil tangkapan mereka. Kemudian istri-istri mereka akan menunggu di pesisir pantai untuk mengumpulkan hasil tangkapan yang para nelayan kumpulkan. Nah, di belakang saya ini adalah hasil tangkapannya dari para nelayan. Inilah para ibu-ibu yang ada di daerah sini yang sedang mengumpulkan hasil tangkapan nelayan-nelayan atau suami-suami mereka yang pergi berlayar di pagi hari tadi. Nah, dahulu di pantai ini itu hasil tangkapan para nelayan sangat banyak, teman-teman. Tapi semuanya berubah karena kenyataannya sekarang pendapatan dari para nelayan menurun. Kita lihat dari hasil tangkapan ibu-ibu. Dari pone, termasuk si coba deh pone, si coy, si bau, atau medi. Oh, tentunya teman-teman semua pasti mengetahui bahwa menurunnya hasil tangkapan ikan yang disebabkan oleh masalah plastik dan industri ikan yang mengambil ikan secara berlebihan, mengambil hasil laut secara berlebihan di laut kita. Nah, berbicara soal kerusakan laut, teman-teman, tentunya kita pasti tahu bahwa salah satu penyebab utamanya adalah sampah plastik, teman-teman. Indonesia merupakan rumah bagi 76% terumbu karang dan hutan bakau dan biota laut lainnya. Tetapi dari keindahan alam yang kita nikmati saat ini adalah saya meragukan hal ini akan dapat dilanjutkan generasi ke generasi selanjutnya jika kesadaran kita terhadap sampah plastik ini masih sangat minim, teman-teman. Padahal tugas kita sangatlah mudah, bahwa setelah kita menikmati keindahan dari kekayaan alam kita, tugas kita sangat mudah dan sederhana, yaitu menjaga dan melestarikannya, teman-teman. Slogan yang berbunyi buanglah sampah pada tempatnya terkadang hanya menjadi sebuah tulisan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai kepedulian kita di mata orang lain. Di era yang serba digital ini, plastik merupakan sesuatu yang tidak familiar lagi tentang produk-produk dari yang dihasilkan oleh industri-industri besar di dunia saat ini. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan oleh plastik tersebut juga sangat fatal, teman-teman. Karena rata-rata kematian yang terjadi belakangan ini, kematian hewan laut yang terjadi belakangan ini disebabkan karena terjadinya penyumbatan
khusus pada hewan-hewan laut karena mengkonsumsi memakan potongan-potongan plastik yang berada di laut bebas, teman-teman. Nah, kalau kita berbicara tentang sampah plastik yang berada di lautan, tentunya ini adalah sesuatu yang sangat urgent, teman-teman, karena sampah plastik yang berada di lautan membutuhkan waktu ratusan hingga ribuan tahun untuk terurai, teman-teman. Tapi sampah plastik ini tak benar-benar terurai, teman-teman, melainkan hanya berubah menjadi sebagai zat yang lebih berbahaya lagi, seperti zat mikroplastik dan bahkan bisa menjadi zat nanoplastik yang lebih kecil lagi, dan itu sangat berbahaya, teman-teman. Ikan konsumsi yang ditangkap oleh para nelayan ataupun ikan-ikan lainnya sangat memungkinkan bahwa ikan-ikan tersebut telah terkontaminasi oleh zat mikroplastik ini, teman-teman. Nah, dan mikroplastik yang dikonsumsi oleh zooplankton, di mana zooplankton ini merupakan salah satu dari rantai makanan yang ada di lautan, merupakan salah satu rantai makanan. Kemudian dari rantai makanan ini terjadi transfer zat mikroplastik hingga sampai kepada tubuh manusia, teman-teman. Nah, dampak yang paling dirasakan dari meningkatnya jumlah sampah plastik di laut adalah kurangnya hasil tangkapan para nelayan. Kurangnya hasil tangkapan yang berkurang karena rusaknya ekosistem laut. Tentunya ini sangat merugikan masyarakat kecil yang menggantungkan hidupnya sebagai nelayan yang hidup di sekitar pantai ini. Dan juga hasil tangkapan ikan yang ditangkap oleh nelayan yang terkontaminasi oleh zat mikroplastik dan nanoplastik, tentunya ini sangat berbahaya juga apabila dikonsumsi oleh manusia. Ini sangat banyak sampah plastik di sini, teman-teman. Ini merupakan sampah-sampah kita yang kita buang sembarangan, yang menurut kita sampah ini hanya akan berakhir di daratan, tapi tidak, teman-teman. Semuanya akan berakhir di lautan. Karena dengan begitu kita harus lebih sering memperhatikan hal ini, karena ini adalah sesuatu yang sangat darurat. Indonesia itu sedang gawat darurat sampah, teman-teman. Indonesia merupakan negara nomor 2 penyumbang sampah plastik terbanyak di dunia. Hal ini berarti dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik bukan hanya berdampak bagi biota laut, tetapi juga berimbas kepada perekonomian dan kesehatan kita. Dampak lainnya adalah berkurangnya eksotisme atau nilai-nilai keindahan yang ada di pesisir kita, yang ada di laut kita, karena pencemaran dari sampah plastik ini, teman-teman. Indonesia merupakan negara kepulauan, teman-teman, di mana dari kebanyakan kepulauan yang ada di Indonesia mengandalkan sektor pariwisata mereka di pesisir dan laut untuk meningkatkan pendapatan perekonomian mereka. Tetapi jika pantai kita terus kita cemari dengan sampah plastik, tentunya ini tidak akan bertahan lama, teman-teman. Jadi sangat jelas kerusakan alam kita terjadi akibat kecerobohan kita sendiri karena tidak menjaganya dengan baik, teman-teman. Nah, sahabat Aspeksindo, untung saja di pantai ini terdapat organisasi atau lembaga yang memfokuskan gerakannya terhadap pelestarian pesisir dan laut. Jadi di sini saya sedang berada di depan base camp lembaga Laut Biru, di mana lembaga ini telah berjalan sekitar 3 tahun untuk memfokuskan gerakannya pada bidang konservasi dan pelestarian pesisir dan laut, teman-teman. Nah, saya akan coba masuk ke dalamnya. Nah, saat ini saya sedang berada di base camp Laut Biru. Nah, bisa kita lihat di belakang saya di sini ada bibit-bibit mangrove ya. Targetnya mereka akan membibit sekitar 40.000 bibit dan kemudian akan disebarkan di sekitaran pantai di sini. Ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi generasi-generasi selanjutnya, bahwa agar di pantai ini abrasi dapat dicegah, teman-teman. Nah, ini dia. Dari beberapa dampak yang telah saya sebutkan, teman-teman, bahwa perlu kita sadari kembali, setelah kita menikmati kekayaan alam kita saat ini, tugas kita setelah menikmatinya sangat sederhana, teman-teman. Mudah dan sederhana, yaitu menjaga dan melestarikannya. Jadi saya mengajak teman-teman sahabat
aspek Sindo dan seluruh kalangan masyarakat yang ada di dunia ini, di Indonesia dan terutama di Provinsi Sulawesi Barat. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kesadaran kita untuk jangan membuang sampah sembarangan dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Dan ketika berbelanja di pasar, diusahakan untuk membawa kantong belanja sendiri agar dapat mengurangi polusi sampah plastik, sehingga kekayaan-kekayaan alam yang kita nikmati saat ini bisa dinikmati juga oleh generasi-generasi selanjutnya. Mari cintai laut kita, bantu kami menjaganya. Aspek Sindo, satu laut sejuta manfaat.